Untuk awal-awal ngadopsi dari luar pasti. Pasti. Cuman ojo sampai tua ngadopsi luar terus ngono lho maksudku. Wis ngadopsi nyalahke wong. Kuwi luwih menyedihkan meneh kuwi. Ngertine ribut nang Twitter nguncalke quote. Ki lho jare Pak Kae, ki lho jare Kiai Kae asu sing utekmu ning ndi arep debat ki sing milikmu, jangan milik orang lain. Karena kamu juga nggak paham itu sendiri. Kalau kamu paham apa yang kamu lemparkan, kamu nggak akan pakai kalimatnya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Raffi, saya asal dari Cilacap, di sini kuliah. Saya ingin bertanya ke Mas Abrang nih. Tadi kan ngomongin tentang realita, tentang tujuan dan lain-lain. Nah, seringkali kita tuh dalam menentukan tujuan itu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan. Nah, tapi kita itu seringkali juga tidak menyadari dengan realita kita gitu. Kita siapa gitu dan lain-lain. Kita itu terpengaruh sering sama orang lain. Misal iri lah atau apalah, padahal kan tiap orang tuh kan punya jalannya masing-masing gitu. Tapi orang tuh tetap masih iri gitu ya. Nah, saya juga kebetulan aktif jadi relawan di komunitas di peduli skizofrenia. Di situ tuh umur 30 ada yang belum nikah, ada yang kuliahnya berantakan dan lain-lain. Mereka itu kan punya kemampuan yang terbatas dibandingkan orang pada umumnya ya. Tapi kan mau nggak mau mereka tuh juga harus punya tujuan hidup gitu kan, tujuan dalam jalan hidup. Nah, tetap gimana sih kita bisa dalam membuat tujuan gitu. Kita itu bisa sesuai dengan kondisi kita atau kemampuan kita itu gimana gitu loh. Apalagi kan sering kali kan kita sering kayak ngerasa pasti ada iri lah, saya yakin lah pasti setiap orang memang punya jalannya masing-masing gitu, tapi pasti ada perasaan kayak teman saya gini. Nah, caranya kita bisa menyadari kemampuan kita gitu dalam mencapai tujuan itu gimana gitu Mas. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih. Bisa ditangkap dengan baik pertanyaannya. Berikutnya Mas Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Mas Abrang. Tadi kan diungkapkan tentang realitas akal dan realitas kenyataan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan jarak antara realitas akal dan realitas pikiran. Apakah akal itu bisa, kalau kita kenal juga kan bahwa realitas kenyataan itu bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Dalam arti kenyataan bisa kita buat sesuai dengan realitas pikiran kita. Nah, yang ingin saya tanyakan antara jarak antara realitas pikiran dan realitas kenyataan itu seberapa pengaruhnya? Kalau kita melihat realitas yang ada, apakah karena pikiran-pikiran kita yang akhirnya menciptakan realitas seperti ini, yang seperti kita kan tidak sepaham dengan realitas yang saat ini. Nah, itu jarak antara akal kita, pemikiran kita itu dengan realitas yang terjadi saat ini itu seperti apa? Seperti itu. Ya Allah. Mungkin kalau Mas paham Luar biasa. Ya, cukup ya. Oke, ojo lurus sik wae ya. Mas Yoga bersabar. Ini spesial Mas Yanto bertanya. Jarang loh Mas Yanto tanya ini dan pertanyaan sangat akademis banget, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Yanto. Monggo Mas Abrang segera bisa direspon. Kadang kita terpengaruh oleh lingkungan dan seterusnya ya. Untuk itu saya merespon, terima itu sebagai kenyataan. Anda tidak akan bisa tidak terpengaruh. Misalnya contoh, saya pengen bikin analogi. Analoginya begini. Ketika kamu kecil, kamu pasti belajar dari sekitarmu. Belajar ngomong, belajar. Bahkan apa yang kamu takutkan itu bisa belajar dari orang tua juga. Artinya kita serap dari orang tua, karena kita nyontoh. Karena kita hidup nggak tahu apa-apa nih. Kita nyontoh lihat sekitarnya, terus kita ngikutin respon itu. Analoginya itu seperti
Kayak kita membangun rumah, tapi kita nggak tahu kalau membangun rumah. Jadi ada kayu lewat di sungai kita ambil, bikin rumah, lewat bikin rumah dan seterusnya. Dibikin atap, dibikin kok enaknya gini ya. Kita cuma ngambil dari sekitar. Lama-lama kita paham kalau rumahnya udah jadi. Oh rumahnya tuh kayak gini. Pintu yang saya ambil dari bapak itu salah ya, rapas gua aku. Terus kamu ubah sendiri kemudian. Oh pintu buat saya tuh gini cocoknya, pasnya. Nah itu memang proses yang terus menerus. Nggak bisa dalam satu hari Anda tidak terpengaruh oleh luar sama sekali. Wong Anda cewek aja terpengaruh. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ceweknya? Tangan kiri. Kirinya di depan atau di belakang? Loh, ini mazhab yang tidak saling dibicarakan karena tidak pernah konfirmasi sama yang lain. Itu nggak cukup penting ya, tanganmu neng ngarep neng buri pas cewek. Tapi ada loh dua mazhab itu, jangan lupa loh. Ya, maksudnya Anda tidak pernah berdebat terhadap kebenaran cewek tuh. Karena memang bukan tidak ada perbedaan, cuman tidak pernah dibicarakan. Kan gitu. Artinya gini, proses dalam hidupmu memang manusia itu imitasi awal-awal itu. Itu yang membuat manusia cepat belajar itu karena imitasi. Main gitar, nggak bisa langsung pertama, oh saya nggak terpengaruh oleh siapapun. Mesti main Sweet Child of Mine dhisik. Ya, main ketok gagah. Main apa lagu Iwan Fals, pasti ikut-ikut dulu. Untuk ngasah skillmu sampai kamu tahu apa main gitar itu gimana, baru mulai ke kreasi nih dan seterusnya. Kalau kamu ini sudah dibedah sama Bloom kayaknya. Bloom taksonomi. Jadi konsep belajar itu langkahnya segimana sih sampai akhirnya kamu bisa create. Create itu sampai terakhir sendiri itu. Sampai kamu bisa bikin sendiri. Artinya kalau kamu belum bisa bikin sendiri secara natural, kamu ngarang mau bikin ngarang itu belum tentu lebih baik daripada ngikut-ikut loh. Ikut-ikut itu bisa lebih baik daripada bikin cuman asal pengen beda aja. Pokoknya ini diriku sendiri wes. Aku menolak informasi. Kok akeh ngono kuwi kok. Aku pakai nolak informasi agama. Sing bener ngene. Ya karepmu dhewe itu bisa jadi tidak lebih baik daripada yang kamu serap dari sekitar. Dan belum tentu yang diserap itu juga buruk. Jangan lupa manusia juga tidak bodoh loh. Ribuan tahun itu kalau ada yang terus-menerus dipakai, ada hal yang terus-menerus dipakai, artinya itu ada gunanya. Enggak ngomong bener salah ya, ada gunanya pasti. Kalau enggak ada gunanya pasti ditinggal. Bahkan cerita-cerita buruk itu juga terus-menerus dilanjutkan generasi. Kenapa? Karena ada gunanya. Kalau kita nyambung ke Quran, cerita Fir'aun aja ada di situ, cerita keburukan. Ada gunanya agar tidak mencontoh contoh buruk gitu. Nah, kalau kemudian umur 30 tahun khawatir belum nikah sama yang lain dan segala macam, tenang aja, di atas langit masih ada langit. Lebih ada yang menderita, kamu belum ketemu contohnya aja gitu. Ya kadang-kadang kita membandingkan pada itu tadi loh. Anda membaik karena manusia itu merasa hidup dengan melangkah dari tidak tahu menjadi tahu. Kadang-kadang menjadi tahu apa, itu tuh langkah imajinatif. Gini maksud saya. Di sini ada yang PNS. PNS, apa sih kerja kantor. Kerja kantor itu mimpinya mesti naik liburan neng pantai, neng gunung. Dia mencari yang tidak pasti, pengalaman yang tidak pasti. Goleknya pengangguran. Yang hidupnya tidak pasti. Pasti mimpinya hidup itu kalau pasti enak loh, gaji tiap bulan. Mana yang lebih baik? No, ya nggak ada, bukan yang lebih baik, lebih buruk. Cuman kamu tidak punya pengalaman itu dan merasa itu lebih baik. Rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi kamu lupa detailnya bahwa itu dipupui oleh tai sapi, kan gitu. Lupa tai sapinya, cuman lihat rumput hijaunya. Tidak ada rumput hijau itu kalau tidak pakai usaha. Kamu bisa membuat di rumahmu rumput juga lebih hijau kalau mau berkotor-kotor ria dalam tanda petik. Rumput hijau itu kalau mau menumbuhkan dirimu, jangan takut pegangan tanah sama yang kotor-kotor. Bunga itu untuk berbunga harum tidak diperintah dan tidak didoktrin, tapi dipupuk pakai tai. Artinya ngalamin
buruknya, ngalamin salahnya dan seterusnya. Itu proses membangun rumah. Jadi saya pakai istilah itu namanya rumah pemahaman. Rumah pemahaman manusia itu dibangun random di awal, nyerap dari sekitarnya. Tapi kalau kamu belajar terus, lama-lama kamu punya alternatif nih. Pintu nggak cuman gini kok, jendela nggak cuman gini kok, atap itu nggak cuman gini kok. Orang yang biasanya fanatik dengan bentuk atap atau bentuk tertentu, itu karena memang dia tidak punya referensi lain. Karena kalau ada referensinya lengkap, kamu bisa membentuk, sudah bisa membuat, oh atap itu ada yang genteng, ada yang kaca, ada yang solar panel, ada yang dari kelapa. Oke, karena aku pengen rumahku tujuan. Karena aku pengen rumahku kayak gini, jadi tak gabungkan. Ada yang di rumah depan kayak gini, ada solar panelnya dan ada gininya. Untuk Anda cocok. Tapi proses itu, ilmu itu untuk memberi kamu pilihan kemudian. Untuk awal-awal, ngadopsi dari luar pasti. Pasti. Cuman ojo sampai tua ngadopsi luar terus, ngono lho maksudku. Wis ngadopsi, nyalahke wong. Kuwi luwih menyedihkan meneh kuwi. Ngertine ribut nang Twitter nguncalke quote. Ki lho jare Pak Kae, ki lho jare Kiai Kae, asu sing utekmu ning ndi nek debat ki sing milikmu, jangan milik orang lain. Karena kamu juga enggak paham itu sendiri. Kalau kamu paham apa yang kamu lemparkan, kamu enggak akan pakai kalimatnya orang. Kamu pakai kalimatmu sendiri. Itu pun orang lain pasti akan nanya, baca di buku mana Mas? Tak gawe dhewe, kok iso gawe dhewe? Sing ra iso ki utekmu dudu orang yang membuat itu. Paham enggak maksud saya? Karena kadang-kadang kalau kamu sudah membuat konsep sendiri, kamu lupa sumbernya. Karena bisa jadi sumbernya dari 10 sumber yang kamu kawinkan di situ. Kowe gawe apa jenenge sop buntut wae. Takon sumbernya dari mana? Kuwi rada kangelan kowe ngomong, yo ana sing lomboke nyolong, ana sing macam-macam sumbernya kan. Nah, jadi maksud saya cuma pengen menyatakan bahwa itu proses yang harus dialami, no problem. Asal kamu tahu yang kamu lakukan itu apa. Saya masih mengcopy ini, oke. Karena saya memang gak bisa bikin sendiri. Saya baju ini terpengaruh Bapak, bukan keputusan saya. Dan saya tidak memilih untuk, saya harus independen memilih tipe baju. Karena banyak baju saya 90% kaos saya dikasih sama teman-teman Ma'iyah. Hampir 60% baju saya dikasih sama Simbah. Dan saya tidak merasa punya kebutuhannya untuk membuat identitas terhadap baju pilihan saya. Saya paham bahwa itu memilih dan itu tidak terlalu penting untuk hidup saya. Wes rapopo tak terus ke. Sadar tapi keputusannya. Gitu aja. Yang penting tuh sadar kok. Bedanya manusia kalau kewan itu sadar terhadap keputusannya. Kalaupun kamu masih terpengaruh dan kamu belum bisa menemukan alternatifnya, pakai, no problem. No problem. Kalau tadi masalah iri-iri dan dengki, hampir semua emosional itu, kalau di breakdown sebabnya dia akan hilang. Akan hilang kekuatannya. Saya menganalogikan itu seperti sulap. Sulap itu indah kalau kamu tidak tahu rahasianya. Kamu senang ditipu. Wah, tepuk tangan, keren nih. Pengen tahu rahasianya enggak? Ketika kamu tahu rahasianya udah enggak menyenangkan lagi. Gitu juga dengan semua emosimu. Sedih aku, ngurungokke lagu, sehingga pas ini menyayat, nonton drakor sing ceritane mirip misalnya, Pororo. Itu karena tidak dibedah. Jajal Anda bedah, tanya kenapa sih aku sedih, kenapa sih aku iri, dan cari jawabannya. Kenapa terus ketika kebedah semua, nanti kamu akan menertawakan dirimu sendiri. Iyalah. Contohnya, misalnya, saya iri teman saya kok apa sebenarnya sudah kaya raya, dapat kerjaan, saya belum. Oke, iri terhadap dia pencapaian dia. Oke, kenapa sih iri? Kamu merasa kalah ya aku? Oke, merasa kalah. Adakah lomba? Kamu dengan temanmu kawin dulu-duluan. Syarat lomba adalah 2 orang setuju ikut perlombaan dan garis finishnya sama. Kalau tidak ada persetujuan itu, kamu ngarang lomba sendiri. Bikin penderitaanmu sendiri. Oke, kalau memang setuju lombanya cepet-cepetan kawin,
jalan yang dilakukan bukanlah segera pacaran, ngetengi anak uang cepet. Loh, kalau ngomong memang tujuannya satu itu kan gitu. Ini kemudian punya parameter lain, secara moral gimana, secara rai piye, diantemi bapakmu dewe, bonyo, dan seterusnya. Oh, pertimbangan itu yang membuatmu tidak bisa melakukan beberapa langkah kan misalnya gitu. Coba bedah, lama-lama kamu ketawa sendiri. Nek kowe njuk kemudian ada temanmu yang lebih menderita, kowe wis rabi umur 30 tahun. Terus kancamu sing 40 tahun urung rabi. Terus kemudian kamu membanggakan di depan temanmu, ya aku wis rabi. Jangan bocah ra pengen rabi kowe njuk ngopo? Kamu bangga terhadap parametermu sendiri yang kamu implementasikan kepada orang lain. Kamu bikin karangan sendiri di otakmu yang membuatmu menderita sendiri. Lak guyu dhewe to kan. Iyalah, rek urip pisan wae gawe menderita dhewe. Dan belum tentu yang semua pencapaian itu atas usaha dia. Iso ae bejo. Tanya semua yang sudah menikah, apakah semua itu sudah merasa siap menikah? Banyak yang terpaksa. Banyak yang dikejar-kejar orang tuanya karena tidak tahan tiap lebaran ditanyain kapan rabile, kapan rabile, kapan rabile. Wes lah sak ketemune wae wis menera ditakoni. Ada kayak gitu, banyak motifnya. Sudah. Duniamu. Kamu paham dirimu, paham meletakkannya gimana. Ojo khawatir. Kalau kamu belum bisa menerima itu dengan cara metodologis berpikir itu tadi, cari contoh buruk. Mesti ono sing luwih buruk bangane kowe. 30 tahun durung rabi, golek kanca sing 40 tahun durung rabi, tok deloki karo tok mesem-mesem sendiri. Ono sing luwih bosok bangane aku. Lumayan. Tok batin dhewe ra apa-apa. Tok batin dhewe. Minimal ngelus-elus hatimu dhewe lah. Padahal wongnya ya ora menderita, bisa jadi wongnya memang memilih aku gak akan rabi sak durung. Coba orang punya gamenya sendiri, gak ada yang harus. Kamu merasa harus mencapai itu kenapa? Tujuannya. Lucu kalau tujuannya hanya pengen mendapat pengakuan orang lain. Padahal kalau kamu melakukan belum tentu pengakuan orang lain itu terjadi juga. Imajinasi ditutup imajinasi. Dan menderita karena imajinasi. Walah. Jangono ya. Masa lalu adalah memori, masa depan hanyalah imajinasi. Yang terjadi hari ini. Ya. Ini tadi apa? Bagaimana seberapa besar realitas pikiran itu bisa mempengaruhi realitas kenyataan? Gak ono mas. Yo, oke nganggo teori konspirasi yang mana nggak apa-apa lah. Pakai teori apa? Semesta mendukung. Terus ada apa? The attraction apa? Law of attraction. Oh, boleh nggak masalah. Yang bisa kamu pengaruhi dengan realitas pikiran bukanlah realitas kenyataan. Yang bisa kamu pengaruhi dari realitas pikiran adalah realitas pemaknaan. Nek kowe memaknai bebas. Bisa kamu pengaruhi semuanya. Karena tetap ada di kepalamu maknanya. Kalau realitas di luar, kamu piye iso ngontrol gitu. Paling maksimal badanmu sendiri yang bisa kamu kontrol. Itu pun tidak 100%. Ngontrol kapan kowe ngising ora iso. Kowe tangi jam piro ora iso. Sangat minimal. Yang bisa kita usahakan adalah menempatkan diri sebaik mungkin. Wes ngono wae. Karena kalau kita ngomong keluar sedikit, sudah persetujuan alam dan orang lain nih. Kowe pengen sukses. Sukses itu bukan syarat apa-apa. Sukses itu standar yang dibuat oleh masyarakat. Artinya untuk kamu sukses, kamu harus ngikuti yang masyarakat setujui secara sukses. Masyarakat itu juga enggak satu, bisa si A setuju kamu sukses, B enggak setuju. Si A tolak ukurnya adalah harta kekayaan. Oke, itu dia ngambil hidup, permainannya seperti itu. Si B tolak ukurnya adalah zuhud. Kowe sugih, sukses nang kono, wah sukses wes sugih sing kene enggak bisa menahan godaan dunia. Oh, gagal. Kue kere neng kene, wah, kue potensi zuhud ki. Kirine wis entuk kari zuhude wae iki. Sing ning jari yang sini gagal. Wis, kowe arep melu peraturane sapa? Tidak ada satu langkah dalam hidupmu yang tidak punya potensi dicerca oleh orang lain. Semua pasti ada celah mencercanya. Artinya jangan lupa hidupmu adalah hidupmu. Kamu yang buat peraturannya, bahwa kamu ikut peraturan society itu adalah cara terbaik, cara yang cukup baik
cara yang baik pada keadaan tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Hidup, aksi itu semua strategi. Sorry to say, semua hidup itu, keputusan itu strategi. Jangan asumsi strategi itu buruk loh. Kamu bangun tiap hari pagi hari terus olahraga itu strategi agar badan sehat. Kalau pengen sukses pada ukuran yang membutuhkan persetujuan publik, artinya ada peraturan publik yang harus diakali. Bukan kamu menjadi publik, jangan lupa itu. Kamu berstrategi pada sebuah lingkungan tertentu. Kalau kamu pengen sukses dari pemain sepak bola, ojo njuk seolah-olah aku membawa cara berpikir baru, tak cekel balik, tak gua melayu menjeru gawang. Ya ora ono sing setuju. Gamenya, permainannya tidak seperti itu. Jadi ojo, ya aku nek ngomong iki, ojo serius-serius karo urip. Ngopo karena urip iki ya cuman permainan, itu bener-bener permainan. Strategi yang kamu lakukan sekarang belum tentu berhasil pada strategi yang pada keadaan yang berbeda. Misalnya strategi sekarang, sing kowe arep sukses munggah kenalan karo kenalan karo orang dalam, itu ini. Apakah mungkin untuk menuju kesuksesan, kekayaan? Mungkin efektif untuk keadaan sekarang. Tapi ketika zaman sudah mulai bagus, meritokratitas terjadi, kita tidak lagi main orang dalam, strategi itu enggak baik lagi untuk kamu sukses. Kan ngono. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah gini, kamu ada ukuran diri dan kamu ada permainan di luar. Seberapa permainan di luar ganggu garis batas dalam dirimu. Oke. Sebagai back di sepak bola, nendang kaki lawan, gapraan, itu valid, boleh, bener nggak? Kalau mau efektif lagi, nendang sikile penyerang musuhmu sampai ceklek. Ingin kita ngomong kering nih, efektif nggak itu untuk menang sepak bola? Efektif. Wong kemudian tidak ono penyerangnya kok, wis tok samplak sikile ngasih tugel kok, coklek kok. Tapi kowe nabrak nilai dalam dirimu enggak? Masa aku ngelarani wong sampai segitu sih? Ada batas dalam strategi itu juga. Nah, agama itu menyediakan batas yang belum bisa kita bangun sendiri. Karena kadang-kadang kita tuh belajar batas dari pengalaman buruk. Seringnya kayak gitu. Pertanyaannya, berapa pengalaman yang harus kita alami untuk bisa memahami batas-batas dalam hidup. Nah, nek arep pengen efektif, belajar sama bapak, batasnya apa toh? Belajar sama orang tua, batasnya apa toh? Belajar dari agama, batasnya apa toh? Kan gitu, ada batas-batas dari agama loh. Karena kadang-kadang orang yang menyampaikan agama tidak bisa membedakan batasnya diri sendiri dan batas yang disediakan oleh agama. Ada bias itu juga. Gitu ya. Jadi kejernihan berpikir ini. Nah, saya mohon maaf saya agak melebar itu tadi, tapi saya tidak pengen Anda masuk pada sebuah framework yang menurut saya, sepemahaman saya itu tidak efektif. Seberapa pengaruhnya pikiran saya dengan kenyataan yang terjadi. Seneng aku ngeri. Aku kepikiran gini gitu. Ada yang punya teori bahwa melemparkan celana dalam di atas genteng itu menghalangi hujan. Bener lah? Itu sing krungu akeh to iki. Artinya sudah berjalan berkali-kali gitu. Pengetahuan umum gitu. Apakah ada yang secara empiris membuktikan itu? Mungkin ada syarat lain. Cawete cah lanang, cawete cah wedok, cawete sing rondo, cah wedok sing sik perawan, cah lanang sing wis rabi, sing sik joko, apa sing celana dalamnya kudu maling. Di maling kudu isik dinggo. Misalnya banyak variabel yang mungkin itu benar tapi nah gini-gini perlu pembuktian empiris gini. Ini pembuktian empiris, nggak bisa pembuktian sebenarnya formal ini nggak iso ini pembuktian formal. Ini karena kejadiannya empiris nih. Mungkin karena bener Mas Mas Adit tadi ngomong kita tuh saya ngelihat review kemarin ngelihat statistik ada yang membuat survei tentang seberapa percaya sains, seberapa percaya klinik spirit, seberapa persen seneng minum,
dan siji meneh apa lali aku. Yang saya menarik kan Indonesia. Indonesia itu enggak seneng minum-minuman. Wine itu nol. Luar biasa. Tapi mayoritas seneng karo spirit. Klenek. Itu gede banget seneng karo klenek itu. Itu bisa kita pahami karena manusia itu pengen penjelasan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Agar dia punya planning ke depan. Jadi dia mencoba mencari penjelasan. Nah, sains itu mencoba mengumpulkan penjelasan itu agar diverifikasi mana sih yang paling efektif gitu. Dan secara sains dikatakan gini, rumus sukses itu apa sih? Bejo. Tenan gue. Keberuntungan. Itu enggak ada satu rumus yang membuat orang pasti sukses. Tapi kan ada orang sukses dan dia bisa ngomongin rumusnya. Bayangkan gini. Misalnya gini. Ambil 100 orang, terus kemudian suruh dia nebak pertandingan menang atau kalah. 50% ngambil ngomong menang, 50% ngomong kalah. Udah terus sampai menang. Pasti ada satu orang yang nebaknya bener terus. Bener. Terus kemudian gimana kisah suksesmu kok bisa nebak sampai menang? Bejo. Karena ini permainan statistik, ini bejo lagi. Mohon maaf, ini kenyataan yang tidak enak. Karena pertanyaan berikutnya, ngapain saya usaha kalau tidak bejo? Kan menunjukkan pertanyaan berikutnya. Usaha banyak, itu memperlebar kemungkinan bejo. Paham maksudnya? Paham ya? Meningkatkan kemungkinan bejo usaha itu. Bukan membuatmu sukses, karena yang membuat sukses bejo. Kalau di agama, kemudian dirumuskan, Tuhan ini yang menggariskan. Kenapa? Agar bejo itu ada aktornya. Ono lho bejo. Karena kita kasih gini lah. Nabi sing kiri ono, nabi sing sugih ono, nabi sing loro-loronan ono, nabi sing sekti banget ngasih rawani dijabut nyawani karo malaikat wedi ono. Artinya dari contoh nabi aja macam-macam segitu banyak. Artinya tidak ada satu rumus utama untuk manusia mencapai apapun. Itu ada faktor bejo nih. Tapi ada cara untuk meningkatkan bejo. Ini teori paling apik untuk meningkatkan bejo itu justru teori Cina. Sorry, yang pernah saya baca ya itu justru teori Cina. Bejo itu terdiri segitiga. Ada 3 komponen. Pertama yang kemudian disebut apa? Kayak primboni Cina jenenge pajo. Itu hitungan untuk memahami diri. Tapi nggak harus pakai kue toh. Intinya kan bagaimana memahami dirimu siapa. Kue pinter ngopo, pinter ngopo, dan seterusnya. Itu kamu tahu kekuatanmu dan kamu tahu kelemahanmu. Itu nomor 1. Nomor 2 yang disebut sebagai ilmu Feng Shui. Oke, kalau aku tahu kelemahanku gini, kekuatanku gini, lingkunganku harus gimana agar membawa modalku pada advantage. Apa ya bahasa Indonesia nih? Pada keunggulan. Modalku pada keunggulan. Nek kowe pinguin ojo urip neng padang pasir. Nek kowe pinguin urip neng Antartika, neng kutub. Kenapa? Karena modal dirimu pada tempat yang tepat akan membuat modalmu menjadi advantage. Yang paling menarik nomor 3. Nomor 3 adalah action. Laku, melakukan sesuatu. Karena sak bejo-bejone kowe dari hitungan itu, nek kowe ra ngopo-ngopo, yo bakal dadi opo-opo kan. Oke ya, mungkin saya terlalu panjang, sudah terlalu malam, tapi intinya bejo. Dan kalau mau tadi, nek nang Jawa nomor sih, wong pinter kalah karo wong bejo, wong bejo kalah karo wong gendeng, wong gendeng kalah karo wong. Mau coba berikutnya kita bahas tema itu, jangan dihabisin hari ini. Matur nuwun, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Mau cepat masih rame dan saya yakin ini adalah teman-teman yang memang benar-benar kumpul untuk sinau bareng. Semoga kita bisa lebih paham diri, lebih paham dunia dan bisa membawa ke tempat yang kita inginkan bersama. Matur nuwun.